Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, before again my presentation, back again with me. Today I will my presentation about respirasi pada tumbuhan tinggi. Pada video ini kita akan belajar tentang respirasi pada tumbuhan tinggi. Jadi dengan masalahnya bagaimana respirasi pada tumbuhan tinggi tingkat tinggi, teman-teman. Teman-teman, dalam proses respirasi tanaman bernafas sepanjang waktu karena sel-sel mereka membutuhkan energi untuk tetap hidup. Tetapi, tanaman hanya bisa berfotosintesis ketika ada cahaya matahari. Setiap bagian tanaman bernafas menggunakan lapisan sel bagian luar. Nah, ini merupakan salah satu terjadinya proses respirasi pada tanaman. Nah, teman-teman, bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa tanaman dia bernafas menggunakan lapisan sel bagian luar? Mari kita belajar selanjutnya. Nah, teman-teman, ini merupakan daripada bagian tanaman yang bernafas menggunakan lapisan sel, yaitu bagian luar. Nah, itu ada daun, batang, dan akar juga. Seperti halnya pada sistem fotosintesis yang menggunakan bagian-bagian ini juga, ya kan? Nah, teman-teman, kita lihat bahwa akar daun dia memiliki pori-pori kecil yang disebut stomata untuk bernafas. Kemudian dia memiliki akar yang bernafas melalui rambut akar. Dan kemudian dia memiliki batang bernafas melalui epidermis. Teman-teman, di sini kita akan melihat bagian daun ini yang memiliki pori-pori kecil yang disebut dengan stomata untuk bernafas. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat selanjutnya. Ya, teman-teman, ini merupakan bagian-bagian tanaman yang bernafas menggunakan lapisan sel bagian luar. Nah, di sini kita kenal ada daun, kemudian ada batang, ada akar. Nah, seperti halnya juga pada proses fotosintesis. Nah, di sini mari kita pelajari satu-satu ya. Pertama di sini daun. Daun di sini dia merupakan pori-pori kecil yang disebut stomata untuk bernafas. Nah, ini teman-teman. Nah, pada daun terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di daun serta hilangnya air respirasi hingga terjadinya proses osmosis terjadi melalui pori-pori yang disebut stomata. Biasanya stomata tempat terbuka ketika cahaya menyinari daun, yaitu di pagi hari, sedangkan dan tertutup di malam hari. Setiap penjaga tebal dan elastis. Nah, penjaga tebal dan elastis ini teman-teman. Warna hijau ini merupakan sel penjaga. Nah, ini yang bergerak, dia yang memfungsikan. Nah, ketika turgor mengembang, dinding luar stroma menonjol keluar, memaksa stroma untuk terbuka. Nah, ketika sel penjaga longgar, turgor dinding dalam elastis kembali bentuk aslinya dan stroma menutup. Terbuka dan menutupnya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, pada daun. Berarti teman-teman pada daun yang digunakan ke lapisan sel bagian luar adalah stomata. Nah, itu pada daun. Yang kedua, teman-teman sini adalah oksigen sudah muncul ya, yaitu pada batang. Pada batang, kayu ditutupi dengan suberin, suatu bahan air vaksin.
sehingga gabus bertahan terhadap oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini kita lihatnya pada bottom sepertinya silem ya. Iya. Kayu permulaan silem terhadap, kemudian seperti halnya bahwa batang ini dilumbangi oleh pori-pori yang tidak beraturan, disebut dengan lentisel. Lentisel memungkinkan oksigen untuk mencapai ruang antar sel pada jaringan dalam dan karbon dioksida untuk dilepaskan ke akar. Mana tadi ya? Maaf teman-teman, udah lewat. Nah, ini. Jadi oksigen ini untuk mencapai ruang antar sel pada jaringan. Kemudian itu oksigen untuk mencapai ruang antar sel pada jaringannya. Kemudian karbon dioksida itu akan dilepaskan ke atmosfer. Dia akan dilepaskan oleh atmosfer. Kemudian akar, teman-teman. Akar yang saya bacakan bahwa berfungsi untuk makanan mereka dengan bantuan sinar matahari. Nah, makanya di situ ada fungsikan akar, air dan karbon dioksida dari udara. Jadi akar yang menyerap, dia berfungsi untuk bernafas melalui rambut akar. Teman-teman, itu merupakan salah satu bagian-bagian tanaman yang bernafas menggunakan lapisan sel. Nah, di sini berarti intinya kita sudah mengetahui bagaimana digunakan pada proses respirasi yang hampir sama dengan proses fotosintesis. Ini proses fotosintesis. Nah, jadi apa perbedaan sih fotosintesis dan respirasi? Seperti yang kita lihat dari kata persamaan respirasi dan fotosintesis, kita kembalikan lagi ya. Teman-teman, yang tadi sudah kita mengetahui bahwa bagian tanaman yang bernafas menggunakan lapisan sel itu bagian luar pada proses respirasi. Nah, di sini bahwa kita sudah bisa membedakan antara fotosintesis dan respirasi. Nah, jadi apa perbedaan fotosintesis dan respirasi? Nah, respirasi menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida, sedangkan fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, teman-teman, perlu dicatat bahwa tanaman bernafas sepanjang waktu, entah itu gelap ataupun terang. Tanaman melakukan fotosintesis ini hanya ketika ada cahaya matahari. Nah, mari kita lihat bagaimana ketika tanaman berlaku dalam siang hari dan malam hari. Nah, teman-teman, di sini pada proses fotosintesis maupun respirasi membutuhkan bahan-bahan ini, yaitu air, karbon dioksida. Nah, terutama adalah matahari, yaitu menggunakan untuk menghasilkan energi sehingga dia mengubah menjadi energi kimia yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana jika tanaman berlaku pada siang hari dan malam hari? Nah, sebelumnya itu kita mengetahui dulu perbedaan reaksi antara reaksi respirasi dan fotosintesis. Nah, teman-teman, ini merupakan proses reaksi respirasi dan reaksi fotosintesis. Nah, reaksi kimia respirasi yaitu C6H12O6 tambah 6O2 direaksikan menjadi 6CO2 tambah 6H2O. Dia membutuhkan energi. Sedangkan reaksi kimia fotosintesis yaitu dia dari 6CO2 tambah 6H2O, yaitu membutuhkan energi cahaya, akan mengubah menjadi energi kimia yaitu C6H12O6 tambah 6O2. Nah, teman-teman, itu perbedaan respirasi dan fotosintesis. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana perbedaan jika tanaman itu berlaku pada waktu siang hari dan malam hari? Nah, teman-teman, di sini malam hari yaitu waktu gelap. Nah, dan ketika siang hari waktu terang. Teman-teman, pada waktu gelap
fotosintesis pada waktu gelap tidak berlaku. Mengapa demikian? Karena tidak ada cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, namun pada siang hari, yaitu fotosintesisnya berlaku lebih besar. Nah, karena ada cahaya matahari, kemudian oksigen dan karbon dioksida, bahwa oksigen yang diambil dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, pada proses gelap dan terang ini ada proses redup. Proses redup ini bahwa yang dibutuhkan fotosintesis, kemudian oksigen, karbon dioksida itu sederhana, teman-teman. Nah, nanti terjadi pada bagian apa? Pada tumbuhan, teman-teman, yaitu pada bagian akar udara. Nah, itu tanaman seperti tanaman yang mempunyai akar udara itu bakau, anggrek. Yang di situ yang menyerap langsung dari udara. Selain juga dia memberikan hubungan struktur bahwa akar udara ini merupakan penting dalam menyediakan oksigen untuk respirasi. Oksigen memakai pepohonan melalui inti sel di akar. Nah, bagaimana kerja proses respirasi melalui akar udara tersebut? Mari kita belajar selanjutnya. Kita simak video selanjutnya. Perhatikan di sini merupakan bagaimana proses respirasi pada ciri tumbuhan. Nah, pertukaran gas dalam daun, akar, dan batang berlangsung secara resapan melalui lentisel dan stomata. Stoma membuka di waktu siang dan malam. Setiap stoma dikelilingi oleh 2 sel pengawal yang melindungi seni bilangan lapisan kloroplas. Jadi ini merupakan stoma yang terbuka dilapisi oleh seni bilangan lapisan kloroplas. Nah, fotosintesis berlaku di kloroplas ini. Stomata pada daun terbuka kepada ruang udara antar sel mesofil. Nah, fotosintesis berlaku di kloroplas ini. Stomata pada daun terbuka kepada ruangan udara antara sel mesofil palisan dan sel mesofil berspan. Pada waktu malam, tumbuhan akan menggunakan oksigen dari ruangan udara karena sel pengawal tertutup. Lentisel adalah liang pada lipatan, dan akar sel di sekitar lentisel tersusun secara longgar untuk memberikan resapan oksigen. Kemudian teman-teman kita kenal respirasi aerobik dan respirasi anaerobik. Oksigen dari atmosfer meresap melalui stomata dari antar sel dan kemudian ke sel mesofil. Bila kepekatan oksigen dalam sel lebih rendah dibanding dengan kepekatan yang di ruang udara respirasi, anaerobik akan melambung. Keturunan kepekatan membenarkan meresap oksigen secara berterusan dari ruang udara ke dalam sel. Nah, itu sudah secara peresapan. Kemudian, glukosa dioksidasi untuk membentuk karbon dioksida, air, dan tenaga. Karbon dioksida digunakan semasa fotosintesis. Pada waktu siang, karbon dioksida yang berlebihan akan meresap ke ruang udara dan keluar atmosfer melalui stomata. Nah, itu dia proses keluar. Respirasi aerob terjadi pada siang hari dan malam hari. Dalam keadaan kekurangan oksigen, tumbuhan menjalankan respirasi anaerob. Teman-teman, yang kita ketahui bahwa dalam respirasi memiliki 2 respirasi, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob terjadi pada siang hari dan malam hari dalam keadaan kekurangan oksigen, maka tumbuhan menjalankan respirasi anaerob karena dia kekurangan oksigen. Nah, bagaimana respirasi aerob? Nah, teman-teman, kita ketahui respirasi aerob terbagi menjadi 4, yaitu ada tahap glikolisis,
kemudian dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs. Nah, kemudian terakhirnya adalah transport elektron. Nah, pada hasil yang dihasilkan ini semuanya berbeda-beda. Namun, contohnya, glikolisis ini dia akan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Dia akan transport ke dekarboksilasi oksidatif dan bekerja, kemudian hasilnya juga dia akan transport ke siklus Krebs sampai transport elektron. Nah, teman-teman, bagaimana prosesnya? Mari kita lihat. Proses glikolisis. Glikolisis yang pengertiannya gliko artinya adalah glukosa, lisis artinya pemecahan. Jadi, glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa. Proses ini glukosa dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Ada proses perubahan glukosa menjadi glukosa fosfat ini, yaitu dari reaksi perubahan ATP menjadi ADP menghasilkan glukosa fosfat. Kemudian setelah itu, glukosa fosfat dirubah menjadi fruktosa di fosfat, di mana ada juga reaksi ATP dan ADP. Nah, jadi sebelum reaksi fruktosa, dia sudah menghasilkan ATP dan ADP lagi. Nah, setelah itu, fruktosa di fosfat diubah menjadi fosfatgliseraldehida. Kemudian, masuk ke fosfor menjadi yang tadinya gliseraldehid, kemudian masuk ke fosfor berubah menjadi difosfogliseral menjadi fosfogliseraldehida. Fosfogliserat. Dalam perubahan di gliserat menjadi disfosfogliserat, teman-teman, reaksi 2 ADP menjadi 2 ATP lagi. Kemudian 2 ATP ini dikeluarkan lagi. Nah, fosfogliserat dirubah menjadi sehingga menjadi 2 asam pirufat. Nah, itu jadi hasil dari glikolisis adalah 2 asam pirufat tambah 2 ATP plus 2 NADH. Teman-teman, kemudian bahwa asam pirufat akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Nah, ini merupakan reaksi dekarboksilasi oksidatif yang diambil hasilnya dari glikolisis yang akan diteruskan ke dalam mitokondria. Kita perlu ingat bahwa proses dekarboksilasi oksidatif terjadi pada sitosol. Nah, teman-teman, di mana tahap asam pirufat ini terdapat ada tahap glikolisis, itu diteruskan ke dalam mitokondria. Nah, ya kan tadi sudah dijelaskan. Dalam perjalanannya asam pirufat akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini. Pertama ini dia akan asam pirufat ini, ya kan, warna biru ini. Perjalanannya dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, setelah itu kemudian asam pirufat itu bergabung dengan koenzim, yaitu koenzim asetil-CoA. Dalam perjalanan itu, perubahan reaksi enzim menjadi AD+, yaitu enzim AD+, menjadi ADH. Sehingga jadi proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan asetil CoA. Nah, itu salah satu dari proses, itu merupakan proses dekarboksilasi oksidatif, teman-teman. Kemudian, hasil tersebut dilangsungkan ke dalam siklus Krebs. Nah, ke dalam siklus Krebs, teman-teman, di mana 2 asetil CoA ini dari hasil dekarboksilasi oksidatif
maka dia dalam siklus Krebs ini hasil 2-asetil-CoA akan dilangsungkan ke dalam siklus Krebs menjadi 2-asetil-CoA. 2-asetil-CoA dirubah menjadi asam sitrat. Teman-teman lihat, asam sitrat. Kemudian 2 asam sitrat diubah menjadi asam kaltigultarat. Nah, ini dia 2 asam kaltigultarat. Di mana ada reaksi. Reaksinya yaitu 2 NAD plus dirubah menjadi 2 NADH. Kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Itu dalam mau menghasilnya 2 asam asetil kaltigultarat. Nah, teman-teman, asam kaltigultarat dirubah menjadi suksimil CoA, di mana ada reaksi 2 NAD plus NAD plus ini dirubah menjadi 2 NADH. Nah, suksimil CoA dirubah menjadi asam suksinat. Nah, ini teman-teman, asam suksinat, di mana reaksinya teman-teman D2 ini 2 ADP ini D2 maaf teman-teman 2 ADP ditambah menjadi 2P yang menghasilkan 2 ATP asam pirufat. Teman-teman lihat, 2 ATP asam pirufat sulsinat. Suksinat, 2 ATP asam pirufat suksinat dirubah juga menjadi asam gultarat. Nah, di mana ada reaksi asam gultarat ini kemudian menghasilkan 2 asam fumarat. Nah, sebelum menghasilkan 2 asam fumarat, dia juga mengeluarkan 2 FAD plus direaksikan menjadi 2 FADH2. Kemudian menjadi asam fumarat. Setelah itu terjadinya 2 asam malat. Sebelum masuk ke 2 asam oksaloasetat, dia mulai menghasilkan 2 NAD. Dari mana? Dari asam fumarat. Sehingga dia mereaksi mengeluarkan 2 NADH dan menghasilkan 2 asam oksaloasetat. Nah, maka hasil daripada siklus Krebs adalah 4CO2 plus 6 NADH plus 2 NADH plus 2 ATP plus asam asetat. Selanjutnya, hasil daripada siklus Krebs ini akan bekerja kepada tahap transport elektron. Nah, teman-teman kita lihat ini merupakan salah satu gambar transport elektron. Dia berwarna ungu ya. Nah, teman-teman, pada tahap-tahap yang terjadi menghasilkan NADH, siklus Krebs juga menghasilkan MADH, begitu karboksilat juga dia menghasilkan NADH dan FADH, itu akan diubah menjadi ATP. Nah, NADH dan FADH ini didapat dari makanan. Kemudian NADH mendorong elektron untuk masuk. Dia akan mendorong elektron untuk memasuki kompleks yang pertama. Jadi, ini teman-teman lihat NADH ini ada 4 kompleks. 1, 2, 3, 4. Nah, yang berwarna ungu ini disebut dengan kompleks-kompleks pada transport elektron. Nah, teman-teman, kita lihat untuk memasuki kompleks yang pertama, karena NADH juga mengeluarkan proton H. Nah, dia mengeluarkan proton
proton H. Dari kompleks pertama, elektron mengalir ke kompleks kedua, yaitu Ki. Ini yang menghasilkan mengalir itu berupa Ki atau ubikrinon. Kemudian sampai kompleks kedua, elektron mengalir melalui sitokom C. Kemudian masuk ke kompleks ketiga, teman-teman. Masuk ke kompleks ketiga, di mana hasil akhirnya adalah elektron. Nah, kompleks ketiga ini hasil akhirnya elektron. Kemudian elektron akan merubah menjadi uap air, yaitu ini H2O. Dia merubah air H2O. Dia akan merubah uap menjadi uap air. Dan proton-proton tersebut masuk ke dalam ATP sintesis. Nah, ini teman-teman. Sudah keempat. Jalur keempat, dia sudah masuk ke ATP, menjadi ATP. Kemudian teman-teman, masuk ke dalam ATP sintesis, akhirnya terbentuk ATP. ATP D tambah fosfor menghasilkan ATP. Jadi teman-teman, jalan transport elektron ini adalah mengubah NADH dan AFDH menjadi ATP. Kemudian teman-teman, hasil dari proses respirasi tumbuhan dapat dilihat pada gambar yang ini. Yang paling lengkap, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Sistem transport elektron. Bahwa dari hasil glikolisis, kemudian dari hasil glikolisis, kemudian hasil dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs dan transport elektron, hasilnya ini teman-teman. 4 ATP, 6 ATP, 18 ATP, 4 ATP. Nah, bagaimana terjadinya bisa menghasilkan 4 ATP, 6 ATP, 18 ATP, dan 4 ATP? Bahwa di sini bahwa glikolisis itu kan pertama menghasilkan 2 ATP, teman-teman, ya kan? Dia menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, 2 NADH. Kemudian karboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH dan siklus Krebs menghasilkan 2 ATP. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian dia menghasilkan 2 ATP dan 6 NADH. Nah, setelah itu dan 2 FDH. Nah, 2 FADH2 dan NADH dan FDH2 itu harus diubah menjadi ATP. Nah, bagaimana bisa terjadinya pengubahan menjadi ATP? Perubahan ini terjadi dalam sistem transport elektron, di mana 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Nah, jadi yang terjadi pada sitoplasma itu adalah proses glukosa. Sedangkan mitokondria sudah terjadinya proses siklus Krebs dan transport elektron. Jadi proses mitokondria dan sitoplasma akan menyerahkan ke. Nah, suksimil CoA dirubah menjadi asam suksinat. Nah, ini teman-teman. Asam suksinat. Di mana reaksinya, teman-teman, D2 ini, 2 ADP ini, D2 ADP ditambah menjadi 2P yang menghasilkan 2 ATP asam pirufat. Teman-teman lihat.
2 ATP asam pirufat sulsinat. Nah, suksinat. 2 ATP asam pirufat suksinat. Dirubah juga menjadi asam gultarat. Nah, gimana ada reaksi asam gultarat ini kemudian menghasilkan 2 asam fumarat. Nah, sebelum menghasilkan 2 asam fumarat, dia juga mengeluarkan 2 FAD+ direaksikan menjadi 2 FADH2. Kemudian menjadi asam fumarat. Setelah itu terjadinya 2 asam malat. Sebelum masuk ke 2 asam oksaloasetat, dia mulai menghasilkan 2 NAD. Dari mana? Dari asam fumarat. Sehingga dia mereaksi mengeluarkan 2 NADH dan menghasilkan 2 asam oksaloasetat. Nah, maka hasil daripada siklus Krebs adalah 4CO2 plus 6 NADH plus 2 NADH plus 2 ATP plus asam asetat. Selanjutnya, hasil daripada siklus Krebs ini akan bekerja kepada tahap transport elektron. Nah, teman-teman, kita lihat ini merupakan salah satu gambar transport elektron. Dia berwarna ungu ya. Nah, teman-teman, pada tahap-tahap yang terjadi menghasilkan NADH, siklus Krebs juga menghasilkan MADH, begitu karboksilat juga dia menghasilkan NADH dan FADH, itu akan diubah menjadi ATP. Nah, NADH dan FADH ini didapat dari makanan. Kemudian NADH mendorong elektron untuk masuk. Dia akan mendorong elektron untuk memasuki kompleks yang pertama. Jadi, ini teman-teman lihat NADH ini ada 4 kompleks. 1, 2, 3, 4. Nah, yang berwarna ungu ini disebut dengan kompleks-kompleks pada transport elektron. Nah, teman-teman, kita lihat untuk memasuki kompleks yang pertama, karena NADH juga mengeluarkan proton H. Nah, dia mengeluarkan proton H. Dari kompleks pertama, elektron mengalir ke kompleks kedua, yaitu Ki. Ini yang menghasilkan mengalir itu berupa Ki atau ubikrinon. Kemudian sampai kompleks kedua, elektron mengalir melalui sitokom C. Kemudian masuk ke kompleks ketiga, teman-teman. Masuk ke kompleks ketiga, di mana hasil akhirnya adalah elektron. Nah, kompleks ketiga ini hasil akhirnya elektron. Kemudian elektron akan merubah menjadi uap air, yaitu ini H2O. Dia merubah air H2O. Dia akan merubah uap menjadi uap air. Dan proton-proton tersebut masuk ke dalam ATP sintesis. Nah, ini teman-teman. Sudah keempat. Jalur keempat, dia sudah masuk ke ATP, menjadi ATP. Kemudian teman-teman, masuk ke dalam ATP sintesis, akhirnya terbentuk ATP. ATP D tambah fosfor menghasilkan ATP. Jadi teman-teman, jalan transport elektron ini adalah mengubah NADH
dan AFDH menjadi ATP. Dan teman-teman, hasil dari proses respirasi tumbuhan dapat dilihat pada gambar yang ini. Yang paling lengkap, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Sistem transport elektron. Bahwa dari hasil glikolisis, kemudian dari hasil glikolisis, kemudian hasil dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs dan transport elektron. Hasilnya ini, teman-teman. 4 ATP, 6 ATP, 18 ATP, 4 ATP. Nah, bagaimana terjadinya bisa menghasilkan 4 ATP, 6 ATP, 18 ATP, dan 4 ATP? Bahwa di sini bahwa glikolisis itu kan pertama menghasilkan 2 ATP, teman-teman, ya kan? Dia menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, 2 NADH. Kemudian karboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH. Dan siklus Krebs menghasilkan 2 ATP. Nah, ini ya, teman-teman. Kemudian dia menghasilkan 2 ATP dan 6 NADH. Nah, setelah itu dan 2 FDH. Nah, 2 FADH 2 dan NADH dan FDH 2 itu harus diubah menjadi ATP. Nah, bagaimana bisa terjadinya pengubahan menjadi ATP? Perubahan ini terjadi dalam sistem transport elektron, di mana 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Nah, jadi yang terjadi pada sitoplasma itu adalah proses glukosa. Sedangkan mitokondria sudah terjadinya proses siklus Krebs dan transport elektron. Jadi proses mitokondria dan sitoplasma akan menyerahkan ke. Nah, teman-teman, jadi yang dihasilkan ini terakhir adalah sistem transport elektron. Nah, pada proses glukolisis itu menghasilkan 2 NADH. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6 ATP. Dalam karboksilasidatif menghasilkan 6 NADH. Kemudian di karboksilasidatif ini menghasilkan 2 NADH. Sehingga 2 dikali 3 menjadi 6 ATP. Kemudian siklus Krebs menghasilkan 6, sebelum masuk siklus Krebs menghasilkan 6 NADH. Nah, di sini 6 dikali dengan 3 berarti adalah 18 ATP. Yang terakhir adalah 2 FADH2. Nah, ini 2 FADH2 ditambah dengan FDH ini sama dengan 2 ATP, teman-teman ya. Nah, jika dalam siklus Krebs menghasilkan 2 NADH, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 4 ATP. Jadi hasil akhir ATP dapat dilihat pada gambar ini bahwa glikolisis itu sudah menghasilkan 2 ATP. Kemudian siklus Krebs menghasilkan 2 ATP. Jadi jika dijumlah semuanya adalah 4 ATP. Kemudian ditambah dari sistem transport elektron, teman-teman menghasilkan 3 elektron ATP. Sehingga total dari keseluruhan itu adalah 38 ATP. Jadi hasil
proses respirasi pada tumbuhan itu menghasilkan 38 ATP dan uap air, di mana kita lihat perubahan O2 menjadi H2O atau uap air. Jadi semuanya pada hasil proses respirasi tumbuhan adalah 36 ATP. Jadi kita ingat bahwa proses glukosa terjadi pada bagian sitoplasma dan proses karboksiloksidatif yang menghasilkannya itu juga proses dalam sitoplasma. Kemudian siklus Krebs termasuk dalam proses mulainya mitokondria dan transport elektron. Nah, selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan. Di sini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini saya jelaskan dulu faktor internal. Faktor internal itu faktor yang mempengaruhi dari dalam tumbuhan. Yang pertama adalah jumlah plasma dalam sel. Jumlah plasma dalam sel, maksudnya ini bahwa jaringan yang masih mudah dan sel-sel yang masih penuh dengan plasma, vibritas sangat tinggi. Nah, jadi dia mempengaruhi. Kemudian, jumlah substrat respirasi dalam sel. Nah, jumlah substrat respirasi dalam sel ini mempengaruhi karena sel tumbuhan itu memiliki kandungan substrat. Jika kandungan substrat sedikit, maka laju respirasinya akan rendah. Jika kandungan substrat tinggi, maka laju respirasinya tinggi. Kemudian, umur dan tipe tumbuhan. Nah, ini merupakan termasuk faktor internal, karena jika tumbuhannya muda, tingkat respirasinya tinggi. Dan jika tingkat tumbuhannya tua, maka tingkat respirasinya rendah. Nah, itu dari faktor internal. Dan selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang dari luar tumbuhan yang mempengaruhi. Pertama di sini adalah suhu. Suhu, kenapa suhu? Karena jika suhu tinggi, suhu menaik, maka laju respirasi akan naik. Jika suhunya menurun, maka laju respirasinya menurun. Yang kedua adalah kandungan karbon dioksida di udara. Kenapa jumlah kandungan karbon dioksida di udara dapat mempengaruhi? Karena semakin tinggi karbon dioksida, maka akan pengaruh laju respirasi akan lambat dan sebaliknya. Itu sangat baik, teman-teman. Kemudian kandungan kadar udara, kandungan kadar oksigen. Kandungan kadar oksigen di udara. Kenapa demikian? Karena kadar oksigen pada atmosfer itu sangat berpengaruh bagi kecepatan respirasi. Apabila makin tinggi kadar oksigen, maka makin besar kecepatan respirasi dan sebaliknya. Kemudian cahaya. Cahaya yaitu dia sangat mempengaruhi karena dia yang mendorong lajunya respirasi pada jaringan tumbuhan. Dengan adanya cahaya akan membantu meningkatkan daya atau laju respirasi tumbuhan. Selanjutnya, kandungan air dalam jaringan. Kandungan air dalam jaringan ini juga mempengaruhi karena jadi semakin tinggi kandungan air dalam jaringan, maka semakin cepat kecepatan respirasinya. Dan sebaliknya, jika semakin rendah kandungan air dalam jaringan, maka semakin lambat respirasi dan sebaliknya yang dihasilkannya. Kemudian, garam-garam mineral. Mengapa demikian garam-garam mineral ini mempengaruhi? Apabila terjadi penyerapan garam-garam mineral dalam tanah, maka laju respirasi akan meningkat. Kemudian teman-teman, terakhir adalah luka dan stimulus atau mekanisme.
Ada yang tahu nggak apa itu luka? Luka dalam tumbuhan. Luka itu merupakan kerusakan dalam jaringan yang terjadi mekanik. Maka, penyebabnya laju respirasi meningkat atau naik untuk sementara waktu. Jadi, lukanya hanya sementara, kemudian dia akan seperti semula lagi. Nah, itu merupakan dari faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan. Teman-teman, selanjutnya sini adalah fungsi. Yang selanjutnya sini adalah alat-alat pernapasan khusus pada proses respirasi. Yang kita ketahui bahwa dalam proses respirasi, organ yang paling utama itu adalah akar. Dan tadi saya katakan bahwa proses respirasi dimelalui dengan akar udara. Nah, ini contohnya ada akar gantung, yaitu pada tumbuhan bakau ya, akar gantung atau pohon beringin. Nah, kemudian akar nafas, rongga-rongga udara ini mangrove ya. Kemudian rongga-rongga udara ini pada kangkung. Nah, ini pada kangkung. Nah, itu merupakan alat-alat pernapasan khusus pada proses respirasi. Kemudian teman-teman, fungsi respirasi juga sangat diperlukan bagi tanaman. Yang pertama adalah mengoksidasi senyawa karbon dioksida. Kemudian yang kedua, mereduksi oksigen menjadi air. Dan yang ketiga adalah menghasilkan energi. Ya, teman-teman, mungkin cukup dulu sampai di situ. Ini merupakan salah satu proses respirasi dari pengertian, kemudian proses, dia memiliki beberapa proses respirasi, kemudian ada reaksi gelap dan reaksi terang. Itu di fotosintesis. Ada bagaimana dia respirasi terjadi pada siang hari dan malam hari, dan kemudian pengubahan energi yang dibutuhkan dalam bentuk kimia yang bagaimana di dalam lapisan sel pada tumbuhan. Nah, sehingga sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi sampai fungsi respirasi. Nah, mungkin itu saja saya jelaskan. Terima kasih kepada Ibu Dokter yang telah membimbing kami dalam mata kuliah fisiologi. Kita sama-sama belajar. Di sini kita juga sebelum melakukan video ini, kita mencari tahu. Karena pengetahuan itu diawali dengan tahu dulu. Jadi teman-teman, kalau ingin banyak tahu, maka dari itu banyaklah mencari tahu tentang apa saja. Contohnya tentang respirasi, fotosintesis, dan sebagainya. Apabila ada penjelasan yang salah, saya mohon maaf karena semuanya awal dari kesalahan lalu usaha dan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.